One, two, three, come on! Tema kita hari ini, bisa minta tolong slide saya ya. Tema tentang bagaimana kita datang pada Tuhan di dalam segala situasi kita ya. Come to Jesus, hidup bersama Kristus di dalam segala musim. Mau musim panas, musim hujan gitu ya. Oke, mari kita lihat ayat untuk kita 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Setiap orang pasti punya beban. Sering sekali ketika kita punya beban, angkat beban seperti ini, rasanya udah nggak kuat. Kita berdoa, Tuhan tolong saya angkat bebannya. Ya misalkan kita di kantor lagi banyak masalah, atasannya galak, sering kasar, menindas gitu ya. Kita berdoa, Tuhan tolong pindahkan atasannya. Bukannya atasannya dipindah, nambah lagi di atasnya atasan lebih galak. Jadi terjadi penindasan turun-temurun. Ya sementara kemudian di rumah orang tua sakit. Kita udah stres di kantor, sampai di rumah nggak bisa istirahat, besok mesti kerja lagi. Sering sekali gitu kita berdoa, Tuhan angkat beban, bukannya bebannya diangkat malah bertambah. Lalu solusinya apa? Sering sekali Tuhan tidak mengangkat beban tapi memberikan bahu yang lebih kuat. Tanpa kita sadari, kita jauh lebih kuat dibanding yang dulu. Dulu kita ngangkat 20 kilo rasanya udah pengen pingsan. Sekarang kita ngangkat 50 kilo sambil jalan sampai orang bingung. Kok kamu ngangkat 50 kilo biasa aja? Sering sekali bukan masalahnya yang diangkat, tapi kita dikasih beban yang lebih, bahu yang lebih kuat. Nah, realitas yang kita hadapi baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, di pekerjaan, itu sangat-sangat tidak mudah hari-hari ini. Di Indonesia ada kurang lebih 8 juta orang pengangguran, yang jelas-jelas pengangguran. Ya, kemarin di Bank BCA cerita, atau di sebuah bank itu kalau cari kerja, ngelamar satu, itu bisa, satu posisi yang ngelamar ratusan loh. Susah sekali ya. Kemarin dari Pemda DKI bikin bursa kerja, yang datang banyak sekali. Nah ini memang kenyataan yang kita hadapi. Usaha, teman-teman usaha, kita jualan martabak, orang jualan martabak. Sekarang jualan online setengah mati loh. Ya potongannya makin banyak, kompetitornya makin kuat gitu. Industri sedemikian rupa. Perusahaan tekstil di Indonesia membuat baju seperti ini, ongkosnya itu bisa 1 meter 40.000. Harga jualnya mesti 60.000. Impor dari Cina itu harganya 30.000. Maka itu banyak pabrik tekstil yang tutup. Ya ini kenyataannya. Harga itu makin tidak masuk akal bagi orang kita. Tapi ya kenyataannya begitu. Ya kita ada di dalam realitas dunia. Nah bagaimana teman-teman kita sebagai next gen di tempat ini, di GBI, di Jembatan 2, di House of Prayer ini menjadi anak-anak Tuhan yang bisa tetap bertumbuh secara pekerjaan bagus, pelayanan bagus, tapi di keluarga juga bagus. Biasanya orang kan memilih di antara 3 ya, biasanya begitu. Jadi kalau pelayanannya bagus, ya udah wajar kalau kerjaanmu mentok, gitu kan? Udah jangan terlalu berharap lah, namanya kita pelayanan. Atau sebaliknya, kalau kerjanya bagus, alasannya biasanya apa? Nggak sempat pelayanan. Kamu jadi ketua retret, nggak bisa, gue lagi di audit. Pokoknya 1001 alasan, www.alasan.com. Berapa banyak di sini yang disuruh panitia menghindar? 1001 audit lah, inilah audit pajak, audit ini, selalu ada alasan, ya kan? Nah, terus berapa banyak juga orang alasan keluarga? Berapa banyak segitu menikah langsung hilang dari pelayanan? Urusin anak, imunisasi, vaksinasi, reboisasi, semua urusan anaknya. Pokoknya semenjak punya anak jadi sibuk itu isasi semua. Banyak orang hilang karena pelayanan loh. Karena menikah. Dulu waduh, di gereja nongol terus. Kalau lihat wajah dia lebih sering daripada satpam. Tapi semenjak menikah hilang. Berapa banyak hilang pelayanan karena pernikahan? Maka hari ini kita diingatkan untuk tetap setia pada Tuhan dalam segala musim
kehidupan. Nah, saya kerja di berbagai perusahaan, ya. Saya melayani Tuhan dari tahun 92. Artinya segala jenis perusahaan nggak boleh membuat kita tidak melayani, betul ya? Jangan nunggu, Pak, nanti saya pelayani kalau udah GM. Masa supervisor melayani, nggak keburu, nggak sempat. Nanti nunggu GM, oh nunggu direktur. Kalau udah direktur kan tinggal ongkang-ongkang kaki gitu kan. Alasan, tapi nanti kalau udah direktur udah nggak sempat melayani. Nanti nunggu pensiun, ke pensiun keburu langsung ke tanah kusir, nggak sempat melayani. Ya kan? Nah, saya juga pekerja itu bukan abal-abal, saya melayani bukan pelarian. Selalu bekerja, saya berusaha yang terbaik dimanapun saya bekerja. Jangan engkau pelayanan karena pelarian di pekerjaan. Ya, karena di kerja nggak eksis di gereja. Di kantor nggak dikenal presiden direktur, di gereja dikenal Pak David lama ibu gitu. Lumayan di gereja eksis gitu. Jangan sampai kau pelarian di gereja. Justru kita harus terbaik di kantor, tapi berikan yang terbaik di kantor untuk ke pelayanan. Ya. Saya juga kemudian, kalau ini, pengen nggak keluar negeri, pengen nggak lihat salju jalan-jalan, pengen nggak? Pengen ya? Ya kalau nggak bisa lihat langsung, lihat YouTube lah minimal, lewat TikTok gitu ya. Tapi kan nggak mungkin kita keluar negeri kalau kita hidupnya nggak berprestasi kan? Emangnya naik gaji itu jatuh dari langit, yang jatuh dari plafon itu cicak, ya kan? Ya harus kerja keras ya. Nah ini saya udah keliling puluhan negara di dunia. Kemarin bulan Maret saya liburan ke Jepang sama istri sama anak-anak. Tahun lalu saya November ke Eropa Timur. Ya, jadi ini saya mau cerita bahwa orang melayani Tuhan bisa diberkati. Ya, justru teman saya sibuk bekerja nggak pernah melayani Tuhan. Akhirnya tahu nggak sekarang pelarian karena banyak utangnya di mana-mana. Ya, nah ini anak pertama saya udah kerja, anak saya udah kerja. Dia asisten manajer di salah satu bank, lalu anak kedua masih kuliah, ya. Nah, tapi setelah kita diberkati Tuhan bukan untuk diri sendiri. Jangan pakai alasan modus ya, Tuhan berkati saya, setelah diberkati sibuk kau main golf. Sibuk main apa sekarang? Padel Padel ya, sibuk padel gitu. Ya, main padel 5 jam betah, latihan musik setengah jam lama kali gitu. Ya kan? Dan kau justru harus diberkati untuk melayani Tuhan. Lihat tuh banyak kursi kosong di sini tuh. Berapa banyak orang sekarang stres di Jakarta Utara. Kenapa mereka nggak kita hadirkan di sini? Jangan pikir itu tugasnya pendeta, tugasnya pengurus. Ya, kita semua melayani. Saya tiap tahun pergi ke pedalaman, cuti dari kantor pakai uang pribadi. Setahun cuti 12 hari, saya bisa cuti ke pedalaman 9 hari, pakai uang pribadi. Saya menabung kerja keras bukan untuk bisa jam Rolex itu atau punya mobil Ferrari, bukan. Saya pengen pergi melayani Kristus. Ya. Saya udah masuk berbagai pelayani. Kalau saya pergi ke pedalaman, uang saya terbatas. Saya cerita ke teman-teman, di pedalaman banyak yang bisa ditolong. LAI itu kan bagi Alkitab gratis, tapi kan kadang buku rohani, kursi kan nggak ada dari LAI. Jadi saya galang dukungan itu tas saya itu pernah bawa uang 104 juta tahun lalu ke Mentawai, uang cash. Karena begitu di pedalaman kan nggak sempat ke ATM ya. Di pedalaman kan nggak ada ATM, ada daun, itu daun kan nggak bisa berubah jadi uang. Ya kan? Jadi mesti bawa uang itu di pesawat, itu di toilet saya bawa itu takut hilang karena itu titipan. Nanti ketemu gereja, kadang bantu 1 juta untuk beli gitar, beli kursi. Itu hati yang luak-luak untuk Tuhan. Ya, saya udah masuk ini 10 jam di Kalimantan Tengah, naik mobil, tidur di tengah hutan, di Ruteng, ini dengan Katolik waktu itu. Lalu kemudian di Palu, ya. Lalu kemudian di Mamuju, lalu kemudian di Halmahera, di Parigi Motong. Ini pas pandemi, saya pulang langsung lockdown habis itu, ya. Nah, lalu kemudian ini gerejanya seperti ini, ya. Lalu kemudian ini di Sumba pelajaran baca tulis. Udah banyak orang sudah tua tidak bisa baca tulis. Lalu saya ke Mentawai, ini Sumba masih, ya. Lihat gereja seperti ini, ya. Lalu kemudian di back dulu, coba, oke, ya. Nah, intinya di seluruh Indonesia banyak sekali yang bisa ditolong. Gak usah Indonesia, Jakarta.
Di banyak kolong jembatan itu banyak orang miskin. Nah gimana kalian nolong mereka kalau kalian bermasalah? Contoh kita lagi di jalan, ada nenek-nenek mau nyebrang bawa barang banyak. Gimana kita nolong kalau kita aja migrain, vertigo? Ya kan? Ya, sakit mah gitu. Nah orang biasanya, saya sekarang usia 52 tahun, puji Tuhan sehat. Saya Jumat pelayanan di Semarang, naik kereta sampai jam 4 pagi di Jakarta, kemarin ngasih training di perusahaan, hari ini khotbah 2 kali, besok saya di salah satu kantor di Jakarta, langsung pulang, Senin kerja, sehat itu. Orang anak buah saya kalau dikit-dikit migrain vertigo, kau kurang banyak pelayanan. Ya, oh, cek aja, orang yang rajin pelayanan sehat itu, tapi kalau berrajin alasan, itu, tahu nggak kalau di kantor ada PDCA, plan do check action. Kalau ini PDCA, plan do cari alasan. Nah, kita lihat datang pada Yesus ya, kalau kita lihat ya, Yesus itu juru selamat. Dia menjanjikan apa? Hidup kekal. Karena apa? Dia itu Tuhan, dia pemilik surga. Dia Tuhan, dia tahu ini kan Yesus nih di surga. Ini manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia itu nggak bisa nyebrang kepada Tuhan kecuali Tuhan yang datang bikin jalan. Makanya dia datang ke dunia lalu dia bikin jalan. Itulah karya keselamatan. Jadi kita masuk surga karena Yesus. Dia Tuhan jadi manusia. Loh kok bisa suka-suka dia kan Tuhan. Tuhan jadi contoh. Saya tanya Jokowi, sekarang presidennya udah Prabowo ya. Kalau Prabowo kerja di kantor lurah boleh nggak? Boleh, dia presiden kan. Lurah, aku mau kerja di sini dulu, minggir kau bisa nggak? Karena dia presiden. Dia kantor di kantor RT bisa nggak? Orang dia presiden suka-suka dia kan. Sekarang kalau Prabowo bikin kondangan di Monas bisa nggak? Bisa. Coba kau datang ke istana, baru di gerbang disuruh pas pampres, pergi kau, gitu kan? Karena dia presiden. Sekarang Tuhan jadi manusia boleh nggak? Ya dia Tuhan, iya kan? Nah dia Tuhan, dia bilang, sayalah jalan ke selamatan. Orang selamat karena percaya Yesus. Oke? Bukan karena berbuat baik. Tapi ketika orang udah percaya Yesus, sebaiknya harus berbuat baik. Nangkap ya? Contoh misalkan, yang bro pakai baju merah gitu ya. Kalau jadi tentara, sebaiknya pakai baju tentara. Tapi bukan berarti kalau pakai baju tentara, jadi tentara, betul kan? Kamu nggak bisa ke Tanah Abang terus pakai baju tentara, saya Kopassus gitu, nggak bisa. Tapi kalau udah Kopassus sebaiknya pakai baju Kopassus. Karena kita murid Yesus, kita berbuat baik. Bukan berbuat baik supaya selamat. Karena sudah diselamatkan, makanya berbuat baik. Coba salam kiri kanan. Karena sudah diselamatkan, kita berbuat baik. Salaman dulu. Yuk, kasih tahu ya. Jadi bukan karena berbuat baik supaya selamat. Oke. Tapi ingat, kan Yesus nanti memberikan, oke. Orang meninggal pasti masuk surga, betul? Kalau dalam Tuhan. Sekarang saya tanya, siapa di sini yang mau meninggal? Saya mau meninggal loh. Saya mau meninggal, betul. Salah satu kerinduan saya itu Yesus datang yang kedua kali. Tapi kata Tuhan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena ketemu Yesus. Tetapi kalau aku harus hidup, berarti aku harus bekerja memberi buah. Ada orang S2 dari Amerika di Papua, dia pilot pesawat misi, masih muda, orang Chinese Amerika, jatuh di Danau Sentani, meninggal masih muda. Orang bilang sayang sekali. Bukan sayang, Tuhan bilang udah cukup pelayananmu nak, sini sama aku di surga. Itu kehormatan bagi dia. Dia segera bertemu Yesus. Nangkap ya? Nah saya tanya, kenapa orang takut meninggal? Contoh kalau di sekolah nih, atau di kantor deh kan udah pada kerja. Kalau contoh misalkan Margaret ini, sales yang baik, dapat award, sering dapat penghargaan dari customer. Margaret dipanggil presiden direktur, senang enggak? Senang. Bakal dipromosi atau jalan-jalan tur ke Turki kan. Coba kalau karyawan kan, contoh namanya siapa? Irfan. Irfan ini udah mecahin laptop, dikomplain customer, utang di koperasi, ya kemarin bikin toiletnya ambruk gitu kan. Tiba-tiba dipanggil presiden direktur, senang atau takut? Bakal dipecat. Nangkap ya? Kalau di sekolah,
murid pintar, juara debat, juara lomba olimpiade. Oke, dipanggil kepala sekolah, senang atau takut? Senang, dapat beasiswa, dapat penghargaan kan. Tapi kalau murid udah nilainya merah, kemarin main bola mecahin genteng tetangga, terus di koperasi dipanggil kepala sekolah, takut atau senang? Jadi pertanyaan, kalau dipanggil oleh yang berkuasa senang, berarti orang baik. Kalau takut berarti nggak baik. Jadi kalau kalian takut mati, sebenarnya apa yang terjadi sama kalian? Loh ya dong. Ya kan kalau orang benar kan pasti, nah kemarin tahu pesawat dari India, tiba-tiba terbang, meledak, hanya satu yang hidup loh. Emangnya kalian tahu hidup kalian kapan? Jadi jangan pikir, ntar aja deh baiknya. Siapa yang tahu tiba-tiba Jakarta gempa tsunami? Jangan nunda pelayanan, jangan berpikir saya masih 20 tahun lagi. Menurut penelitian orang Indonesia mati 70 masih ada 50 tahun. Nanti aja pas 69 tahun 10 bulan baru melayani. Layani Tuhan. Nah, maka itu kita menuntun Tuhan Yesus. Maka hidup saya sekarang, Tuhan saya mau sehat. Seumur hidup saya mau melayani Tuhan. Hidup bagiku adalah Kristus. Ketika saya kerja, saya sering dapat penghargaan. Kalau akhir tahun kan bonusan ya. Kalau bonusan yang saya pikirkan hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Saya nggak pernah berpikir beli sepatu, itu beli jam yang mewah gitu loh. Saya udah keliling, saya waktu ke Jepang ditanya oleh istri, Papa beli jam mumpung di sini. Lo kan masih ada jam saya. Kalau pakai 2 jam dianggap orang gila. Ya kan ngapain pakai 2 jam? Bener gak? Lihat kan ngapain uang saya mendingan saya pakai pelayanan dong. Iya kan? Dulu mobil saya mobil merek tertentu yang sederhana. Anak buah saya bilang, Bapak J mobilnya gini. Anak buah aja mobilnya lebih mewah. Lu ngapain? Mendingan mobil saya sederhana, saya bisa pelayanan kan. Orang lain itu spionnya dipencet, saya mesti buka. Bang, dorong spionnya didorong. Iya kan? Di mobil saya nggak ada TV-nya. Kan mobil itu nyetir bukan nonton TV. Yang penting ada remnya, jangan rem sekarang berhenti di Monas, mati nanti kau. Ya kan? Jadi hidup untuk Tuhan gitu ya. Nanti kalau dapat berprestasilah di kantor supaya ada bonus. Tapi ketika ada bonus pakai untuk Tuhan. Jangan iPhone ganti tiap tahun kau ganti handphone. Tapi dikit-dikit miss call nggak punya pulsa. Pakai wifi tetring. Nonton konser musik kau kejar ke Singapura, kemana-mana. Retrek minta potongan harga. Udah minta potongan harga, kalau di sisa snack paling rajin kau bungkus. Ya, kalau ada bertobat kayak gitu ya. Nah, datang pada Yesus. Nah, maka kita akan melihat ya, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mengundang secara pribadi. Nanti kelihatan dari perilakunya. Orang menerima Yesus kelihatan dari perilaku. Pohon kelihatan dari buahnya. Pohon yang baik dari buah yang sebenar. Contoh, pohon durian ditanam untuk menghasilkan buah durian. Walaupun daunnya banyak, kalau nggak berbuah, itu pohon durian yang gagal. Nangkap ya? Buah kehidupanmu apa? Melayani Yesus. Bukan aktif di gereja. Banyak orang aktif di gereja, main musik segala macam, perilakunya nggak benar. Di salah satu kantor yang lama, ada satu staf HRD tukang terlambat. Alasannya main musik di gereja. Bosnya bilang, Pak Ulbis kayaknya pelayanan nggak pernah terlambat. Kenapa kau terlambat terus? Kau mainnya nggak pakai waker, alarm, pakai Pak. Terus kau nggak bangun? Bangun Pak, itulah masalahnya. Saya bangun untuk mematikan alarm. Nah, banyak anak muda yang tahu tentang Yesus tapi tidak sungguh-sungguh menerima. Gini, antara percaya dengan mempercayakan, beda antara percaya dengan percaya. Percaya itu iblis pun percaya Yesus Tuhan. Ya, iblis pun tahu. Nah gini, ada pemain sirkus gitu ya, naik sepeda bolak-balik boncengan. Lalu orang ditanya, percaya nggak itu? Percaya, bohongan atau beneran? Beneran. Orangnya jago. Sekarang kau yang dibonceng. Oh jangan, nanti jatuh gitu. Dia percaya itu betul, tapi dia nggak mau mempercayakan diri. Lalu ada anak muda dibilang, kau naik dia. Bonceng gitu. Setelah selesai, kenapa kamu berani? Kenapa mempercayakan diri? Itu papa saya. Oke, dia akan menolong. Dia nggak mungkin mencelakakan saya. Sekarang saya tanya, kalau kalian percaya Yesus, kalian hidup jujur, disuruh manipulasi pajak, boleh nggak?
Nggak boleh kan? Lalu bos bilang, kau nggak nurut sama saya sikat kau. Nanti saya hambat, nggak boleh promosi. Pertanyaan, kamu lebih takut Yesus atau takut atasan? Jujur dulu. Umumnya orang banyak lebih takut siapa? Atasan. Oh nanti saya ditindas kalau nggak nurut. Kan dia bos, apalagi owner. Dia kan direktur. Saya tanya ya, kalau Tuhan mau menolong hidupmu, contoh ada rapat promosi di kantor. Kau jujur. Lalu satu orang menindasmu karena kau jujur. Ya oke, rapat promosi hari ini ada HRD, semua orang ada. Ada satu yang membenci kamu. Gampang Tuhan kalau kamu naik golongan. Ini pemain musik di GB House of Prayer nih. Ini harus promosi supaya bisa bayar uang retret daripada minta diskon terus. Oke? Tapi kalau dia nggak promosi nggak bisa bayar uang retret kan? Gampang toh. Karena niat mau melayani kan? Tahu nggak apa? Begitu rapat naik promosi, atasanmu yang menindasmu dia bikin diare, salah masuk makan mie ayam langsung opnam seminggu. Supaya kau bisa promosi. Gampang sekali bagi Tuhan. Apa susahnya bagi Tuhan nolong kau? Pertanyaannya apa tujuan Tuhan nolong hidupmu? Kalau kau, Tuhan saya mau promosi, ini ada guru di sini, tahu nggak guru cita-citanya pengen punya Avanza, supaya pamer sama kepala sekolah dia udah punya Avanza. Niatmu aja udah salah. Gimana Tuhan mau tolong? Coba Tuhan saya pengen punya Avanza karena banyak komsel, banyak cool. Orang kadang itu kalau nebeng motor saya kan nggak mungkin bonceng 4. Ya kan? Nanti nggak taruh di spion kan nggak muat gitu. Jadi tolong saya berkati supaya ada mobil. Satu level lagi saya naik jabatan dapat mobil. Niatmu kan baik. Oke? Dikasih Avanza. Tapi kalau dikasih benaran melayani. Jangan kau waktu berdoa motivasimu melayani, begitu dapat Avanza bukan melayani, kau sibuk ngelamar gadis-gadis dan janda-janda kaya. Kata Tuhan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Banyak nah, maka kita hidup dalam segala keadaan itu. Coba baca nomor 1. Hidup dalam Yesus tidak selalu mulus, ada saat senang, biasa saja, bahkan kecewa dan lelah. Jangan pikir kalau gitu pasti mulus. Contoh siapa? Yusuf dinubuatkan jadi orang hebat. Mulus nggak? Enggak, dibenci saudaranya. Mau dibunuh, dimasukin sumur, dikerja di Potifar. Bertahun-tahun penderitaan demi penderitaan. Kalau kau jadi Yusuf mungkin udah nyerah. Kalau kita jadi Yusuf. Tapi dia sabar sampai dia jadi orang hebat di Mesir. Yang menarik, ketika orang saudaranya tahu kan ini Yusuf. Yusuf bilang apa? Jangan takut. Seluruh penderitaan hidupku Tuhan rancang untuk kebaikan. Jadi mungkin hari ini engkau sedang menderita karena Tuhan rancang untuk kebaikan. Jangan marah sama Tuhan. Temanmu tidak pelayanan, malah promosi. Ya kan? Kau udah hemat-hemat, selalu uangmu itu habis untuk bantu saudara. Bantu ini, nggak punya tabungan. Terus kamu mulai mengeluh, percuma saya baik, percuma saya melayani Tuhan. Di mana Tuhan? Itu kalimat istrinya Ayub. Jadi engkau harus setia melayani Tuhan. Tapi ketika engkau diberkati, jangan lupa daratan. Daud diberkati. Menang peperangan demi peperangan. Justru Daud jatuh dalam dosa ketika sukses. Ketika dia menderita, Daud selalu cari Tuhan. Begitu sukses, dia di istana ongkang-ongkang kaki. Prajurit bertempur selalu menang. Tinggal laporan, menang bos, menang bos. Di istana dia santai-santai. Justru apa? Tergoda dengan Batseba, menghamili Batseba dan membunuh suaminya Batseba. Banyak orang jatuh dalam dosa dalam kesuksesan. Berapa banyak anak Tuhan waktu dulu miskin beasiswa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Diberkati Tuhan, kerja di perusahaan gaji 10 juta, bisnis menang, malah lupa Tuhan, sibuk pelayanan, melupakan pelayanan, malah sama istrinya pun jadi durhaka. Berapa banyak suami yang jadi selingkuh setelah sukses. Berapa banyak orang yang justru hancur karena kesuksesan. Banyak orang hancur karena kesuksesan, banyak orang hancur karena penderitaan. Maka dalam Yesus engkau harus hidupmu. Saya melayani Tuhan sudah 33 tahun dalam berbagai musim kehidupan. Saya pernah 6 tahun nggak naik golongan di parkir. Saya pernah 11 tahun naik 12 kali. Bagi saya mau naik golongan, mau tidak naik golongan gak ada urusan. Saya terus melayani Tuhan. Saya tahu, saya tinggal menikah. Istri, ibu rumah tangga, dengan anak masih kecil tinggal di gang. Nggak punya mobil.
Naik motor ke kondangan dulu saya kalau senang sekali kalau nggak diundang kondangan. Bagi saya diundang kondangan penderitaan. Mesti datang, mesti ngasih angpau. Jadi kalau saya nggak diundang malah puji Tuhan, saya nggak sakit hati. Tuhan, engkau tahu bahwa saya nggak ada uang, jadi Tuhan hilangkan undangannya. Ya kan? Senang sekali saya kalau nggak diundang, karena kalau datang mesti diundang kan datang. Akhirnya datanglah dengan anak istri boncengan, naik motor, karena naik taksi mahal. Lalu datang hujan berhenti di halte. Tuhan siksa saya siap. Tapi saya nggak kuat melihat anak saya menderita di halte kehujanan. Betapa saya gagal sebagai ayah. Tapi itu salib yang harus saya pikul. Saya tahu pahit getirnya kehidupan teman-teman. Saya bukan melayani ketika sukses, saya melayani dalam segala musim kehidupan. Maka jangan kalian itu menyerah dalam itu. Nah, maka kita akan melihat tantangan yang sekarang dihadapi ya. Ada seorang istri menangis, suaminya pulang. Mama, kenapa engkau menangis? Baru baca buku, Pak. Buku apa yang kau baca sampai menangis? Buku tabunganmu dikit kali isinya. Aduh. Segala musim kehidupan ya. Banyak ada orang lagi namanya si John sama si Maria putus pacaran. Maria, kenapa kalian putus pacaran? Beda keyakinan. Kan sama-sama Kristen. Bukan, John yakin dia ganteng, saya nggak yakin. Mereka beda keyakinan. Ya banyak, semua orang punya persoalan, ya kan? Ada seorang kakek nenek usia 70 pergi ke Israel. Si kakeknya itu, awas honey cintaku, minta tisu cintaku, my love gitu. Selalu romantis. Ada pengantin baru. Kakek saya penasaran loh, kakek udah 70 tahun masih romantis. Sebagai orang muda pengen belajar. Apa rahasianya? Apa sih maksudnya? Itu loh manggil istri, cintaku, honey, my love. Maksudnya itu romantis. Bukan, saya suka lupa namanya. Daripada salah manggil. Ya kan? Jadi semua orang punya persoalan. Ya kan? Belum nikah, persoalan nggak ada yang mau dinikahin. Ya kan? Begitu ada loh, bikin undangan udah semua lengkap, tinggal titik-titik dengan isinya TBD, to be defined. Gedung, tanggal pemberkatan, cuman dengan siapa titik-titik, to be defined. Apa tuh kalau hire to be hire, TBH. Ya. Tapi setelah menikah, bergaul lagi tinggal di mana. Setelah punya anak, menikah nggak punya anak, galau lagi. Udah makan toge berkilo-kilo, nggak hamil-hamil. Aduh, kurang subur, salah-salahan. Ya kan? Suami bilang istri kurang subur, aduh macam-macam. Setelah punya anak, galau lagi, siapa yang ngurusin? Suami istri kerja, babysitter, tiap lebaran resign. Oke? Setelah anak remaja, galau lagi, anaknya susah, nakal, susah diatur. Setelah punya cucunya anaknya jauh, kesepian. Jadi orang sepanjang hidup mengeluh dari lahir sampai mati. Terus kau kapan menikmati hidup? Ayo berbahagia gitu loh, jangan banyak alasan. Jangan senyummu ditentukan saldomu. Ya kan, senyum setipis saldo. Ya, biar orang nggak bisa mendebak saldomu dari senyummu. Ya, menjadi saksi Yesus di tengah dunia yang bermasalah. Ya, jadi nanti orang lain promosi, kau nggak promosi, puji Tuhan. Ya kan? Ya kan? Bisnismu orang lain omset udah 100 juta, kau masih 10 juta, puji Tuhan. Besok ada acara dikasih nasi kotak, isinya ayam, telur, jeruk, kerupuk, sambal. Begitu kau buka kotakmu, hilang ayamnya. Puji Tuhan, Tuhan tahu kolesterolku lagi tinggi, ayamnya terbang. Ya. Jadi selalu bersyukur saksi Yesus di tengah dunia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua ada di dalam pengharapan itu. Kita harus tumbuh dalam setiap hari. Caranya melalui kesaksian hidup. Oke? Salah satu penginjilan yang paling efektif melalui kesaksian hidup. Contoh ya, gini ya, contoh. Ada teman kita wajahnya penuh jerawat. Tiba-tiba setelah sebulan, jerawatnya hilang 2 bulan, 3 bulan. Pasti yang punya jerawat penasaran dong. Bro, itu apa sih kok jerawatnya bisa hilang? Sis gitu kan? Bener kan? Pakai ini. Walaupun dia nggak promosi, pasti kita diam-diam nyari obatnya. Bener nggak? Padahal dia operasi kulit. Nangkap maksudnya? Jadi nangkap ya. Tadinya ada teman kita dikit-dikit sakit. Opnam setahun bisa 4 kali. Ini nggak pernah sakit lagi. Lalu kita tanya, kok kamu nggak pernah sakit? Sekarang makan suplemen. Sekarang saya begini. Pasti kita penasaran, betul nggak? Ada teman kita satu kos. Berangkat bareng di kantor nggak pernah terlambat. Kita selalu terlambat. Kok kamu nggak pernah terlambat?
Dia tahu jalan potong. Itu kesaksian benar kan? Pertanyaannya, kira-kira apa alasan dunia tertarik pada hidupmu? Kalau sekarang kamu tinggal di kos, ada 10 orang, ditanya 9 kos, pengen gak kayak kamu? Kalau kau di keluarga ditanya, pengen gak kayak kamu? Nangkap ya? Jangan sampai keluar kalimat begini loh ya. Ada orang nih sering bicara surga, tapi perilakunya busuk. Sampai orang bilang begini, kalau isi surga kayak gitu, mendingan saya nggak usah masuk surga. Daripada ketemu dia di surga, menderita hidup saya gitu. Nangkap ya? Ada nggak alasan dunia ini tertarik pada Yesus melalui hidupmu? Pesan saya, kalau engkau tidak bisa membawa orang pada Yesus, minimal jangan bikin orang hilang dari Yesus. Nangkap ya? Jangan sampai kursi ini 02 gara-gara perilakumu. Dulu saya di GB House of Prayer, tapi ada di situ, judes tahu nggak? Pilih kasih, kalau orang kaya, cepat kasih piki. Tapi kalau miskin dijauhin. Ya kan? Akhirnya kau mau menjadi batu sandungan. Kita harus membuat orang datang pada Yesus. Melalui seluruh hidup kita apa? Cara berpikir, cara berkata-kata, dan cara bertindak. Nangkap ya? Contoh, kalah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang di grup kasar sama kamu, jangan ikut-ikutan kasar. Nangkap ya? Jawab dengan kebaikan. Lalu orang bilang gini, Margaret, kok kamu masih bisa sabar sih sama dia? Kalau gue udah pengen gue tonjok. Lalu saya kan punya Yesus. Yesus bilang ampuni. Emangnya siapa sih Yesus kan gitu kan? Nangkap ya? Kalahkan kejahatan. Jadi ada sesuatu yang berbeda gitu. Saya dulu, tadi saya ada cerita, waktu saya kuliah, saya kehilangan motor yang dicicil. Hilang motornya, padahal saya kuliah teologi. Saya kunci ganda, dicuri. Itu dari parkiran pakai mobil box. Saya pulang ke kosan cerita kan, motor saya hilang gini-gini. Hari Sabtu itu, Senin pagi, saya pergi kerja. Ditanya, mana motornya? Sudah hilang. Oh benaran, kita pikir nggak benar. Kok kayak wajahnya datar sekali gitu loh. Wajah saya biasa aja gitu. Saya sampai sering dibilang orang itu, kamu terlalu baik, dimanfaatkan orang. Kamu sering karena saya nggak mau membalas, biarkan Tuhan yang membalas. Saya beberapa kali diputus wanita, dan saya nggak pernah sakit hati. Mereka nyesal mutus saya. Waktu saya dulu kuliah di Bandung, pacar saya di Jakarta. Dia pengennya Sabtu saya datang pacaran gitu, wakuncar, wajib kunjungan pacar. Oke, saya nggak datang karena hati saya menyala-nyala untuk Yesus, retret, cari dana kan. Dia pengen nunjukin pacarnya ke orang lain. Apa yang terjadi? Diputus saya, dia pacaran sama yang lain. Dan waktu itu salib bagi saya. Saya nggak marah. Ya ini salib yang harus saya pikul. Beberapa tahun kemudian, Bris, kenapa kau putus aku? Ya kok aku yang putus, kau yang putus? Iya, bodoh kali aku dulu, katanya gitu. Jadi kalau di sini yang baru diputus, bersyukur berarti ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Ya, kok kencang kali amennya. Ya, gitu ya. Nah, kalau di pekerjaan engkau ditindas, kamu di tempat yang baru lebih bagus. Ya, kalau usahamu lagi susah, sabar, Tuhan sedang. Kadang kita di bawah permukaan bergerak, kayak ketapel, tahu ketapel? Mundur untuk loncat jauh, tahu kan ketapel ya? Nah, jadi itulah nanti kita membawa jiwa pada Kristus. Nah, maka kita akan menerima Yesus sebagai pribadi. Ingat tadi ya, Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tidak semua agama sama. Jangan percaya dengan konsep semua agama sama. Kekristenan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Yesus. Tidak semua orang KTP Kristen selamat. Karena KTP doang Kristen. Tapi hatinya tidak percaya pada Yesus. Bahkan ada orang dari agama lain. Walaupun masih agama lama. Tapi berdoa dan ingat Yesus. Yang kedua, hidup dalam iman bukan tergantung situasi, iman pada Yesus. Sering sekali kita seperti di padang gurun, dibawa tiap hari nggak tahu apa yang terjadi besok. Tiap hari ada tiang awan, ada tiang api dalam kehidupanmu. Mungkin engkau besok hari Senin nggak tahu mau tender mau seperti apa. Tuhan yang menolongmu dalam tender. Waktu engkau mau interview kerja, kau udah siapin nggak tahu harus jawab apa. Tuhan yang memberi hikmat dalam lidahmu sehingga engkau menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Waktu kau, lalu kemudian menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang dalam sukses, dalam biasa maupun dalam penderitaan. Ya, justru sering sekali penderitaan kita menjadi cara Tuhan memberkati orang lain. Karena orang bertanya, kok kamu bisa kuat?
Ya karena Tuhan Yesus. Maka biarlah kiranya kita semua melayani Tuhan dengan setia apapun hidup dalam kondisi hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye.